Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa, kita lanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, yaitu terakhir kita topik bahasan ada di bab 4 mengenai penyesuaian pembukuan. Nah, kalau saya ingatkan kembali ya, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah penyesuaian pembukuan ini ada dalam siklus akuntansi dan dibuatnya penyesuaian pembukuan dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian ada kalau kita kelompokkan ada 7 kejadian yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya gitu ya. Nah, yang pertama adalah jika terjadi kerugian piutang. Yang kedua adalah untuk persediaan barang dagangan. Namun ini di skip ya, pertemuannya setelah dibahas setelah UAS ya, setelah UTS menjelang UAS. Ketiga adalah biaya-biaya yang dibayar di muka. Dan yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bahasan berikutnya adalah aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah pos yang perlu dilakukan penyesuaian gitu ya, jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena aset ini mengalami penyusutan sehingga pada saat transaksi awal dan setelah dipakai digunakan manfaat ekonomisnya dari aset tersebut, maka pasti akan mengalami penyusutan aset tersebut ya, kecuali tanah. Nah, maka dari itu perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, aset tetap itu ya perlu kita ketahui bahwa dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud, jadi kelihatan wujudnya, contoh tanah, gedung, mesin, gitu ya, kendaraan, gitu ya, kelihatan wujudnya. Dan ada juga aset tetap yang tidak berwujud, jadi tidak terlihat wujudnya. Contoh misalnya goodwill. Goodwill itu apa? Adalah nama baik perusahaan. Apalagi copyright misalnya ya, hak cipta. Yang itu juga sama merupakan aset atau kekayaan namun tergolong ke dalam aset tetap yang tidak berwujud gitu ya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya itu berbeda antara aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Untuk aset tetap berwujud, jurnalnya adalah debitnya adalah beban penyusutan karena menjadi beban karena menyusut ya. Nah, lalu sebutkan asetnya, misalnya itu mesin, maka beban penyusutan mesin. Kreditnya akumulasi penyusutan mesin, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya aset tetap tidak berwujud, di sini contohnya goodwill misalnya gitu ya, maka debitnya adalah beban amortisasi. Amortisasi itu apa? Ini maknanya sama dengan penyusutan, tapi amortisasi lebih spesifik digunakan hanya untuk aset tetap tidak berwujud. Nah, lalu kreditnya itu sebutkan nama aset tidak berwujudnya, ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Yang keenam adalah biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini sebenarnya konsepnya seperti kita punya biaya kepada orang lain, pihak luar, dan itu harus kita bayar. Jadi seperti hutang lah gitu ya. Nah, ini misalnya kita buat jurnal pensiun di tanggal 31 Desember gitu ya. Maka misalnya itu adalah gaji, jurnal penyesuaiannya adalah debitnya adalah beban gaji dan kreditnya adalah gaji yang masih harus dibayar. Nah, boleh seperti ini, gaji yang masih harus dibayar atau hutang gaji itu juga sama, nggak apa-apa ya, pilih salah satu saja. Biasanya sih hutang gaji. Nah, poin 6 atau biaya yang masih harus dibayar ini adalah kejadian yang harus dibalik di awal periode atau harus dibuatkan jurnal pembaliknya. Konsep dari jurnal pembalik adalah membalik yang tadinya semula di debit menjadi di kredit, kredit menjadi di debit. Nominalnya tetap sama. Nah, berikut ini adalah contohnya. Contoh PT Gala mempunyai hutang obligasi sebesar 1 juta, bunganya 12% setahun, dibayarkan tiap 1 Mei dan 1 November. Jadi dalam 1 tahun itu terjadi pembayaran bunga 2 kali, sebanyak 2 kali. Nah,
pada tanggal 31 Desember, yaitu pada saat harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya, kita diminta menghitung berapa bunga yang masih harus dibayar. Dengan kata lain, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Nah, caranya bagaimana? Kita menarik dari tanggal yang pembayaran bunga itu yang paling dekat dengan tanggal 31 Desember itu yang mana? Pastinya yang 1 November. Sehingga kita tarik dari 1 November ke 31 Desember itu berapa bulan? 2 bulan ya. Nah, maka 2 per 12, kenapa 12? Karena 12% ini bunganya ini adalah untuk 1 tahun. Jadi 2 per 12 kali 12% kali 1 juta. Nah, maka nominalnya berapa? 20.000. Jurnal penyesuaiannya, beban bunga obligasi, debit, hutang obligasi, hutang bunga obligasi 20.000 nominalnya. Nah, ketika di awal periode, kita perlu untuk membuat jurnal pembalik. Nah, balik saja. Debit ke kredit ke debit, dan nominalnya tetap sama. Ya. Oke, nah bagaimana apabila terjadi kita lupa tidak membuat jurnal pembalik? Ya, maka pada tanggal 1 Mei, pada saat ingatnya pada saat harus bayar bunga gitu ya di 1 Mei, maka kita perlu menghitung bulan yang tidak sempat kita hitung. Tadi kalau itu kan tadi hitungnya sampai Desember ya, dari 1 November ke Desember kan yang sempat dihitung. Berarti kita harus menghitung sisanya dari Januari hingga April. Kenapa kok Mei tidak masuk? Karena Mei-nya masih awal, 1 Mei. Jadi kita menghitungnya sampai April. Kalau begitu ada 4 bulan ya. Maka 4 per 12 kali 12% kali 1 juta. Nah, kalau dihitung saya rasa ini harusnya 40.000 ya. Koreksi, maka kasnya adalah 20 ditambah 40, ini 60.000. Gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, jadi kalau tadi yang poin 6 adalah biaya yang masih harus dibayar, konsepnya seperti hutang, tapi kalau pendapatan yang masih harus diterima, konsepnya seperti piutang. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ini diberi garis miring ya. Misalnya itu sewa, maka piutang sewa atau sewa yang masih harus diterima. Kreditnya pendapatan sewa. Nanti sesuaikan saja dengan transaksinya. Kalau misalnya bunga berarti piutang bunga, debit, kreditnya adalah pendapatan bunga. Ini pun sama harus dibalik di awal periode. Tapi kalau misalnya tidak lupa gitu ya, tidak melakukan jurnal pembalik di awal periode ya seperti tadi. Dibuatkan hitung yang bulan yang belum dihitung perhitungannya ya. Nah, ini contoh misalnya. Misal bunga investasi obligasi yang dimiliki oleh PT Omega diterima tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Setiap tanggal pembayaran bunga diterima sejumlah 24.000. Nah, jadi kalau kita amati ya, dia tidak ada persentasenya tapi memberikan langsung sejumlah nominal yang akan dibayar bunganya, nominal bunga yang akan dibayar pada setiap tanggal pemberian bunga. Jadi 1 Maret dan 1 September bunganya ya masing-masing itu 24.000 gitu ya. Nah, kita kan membuat jurnal penyesuaian, maka di tanggal 31 Desember gitu ya. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, tanggal terakhir yang paling dekat dengan pembayaran bunga itu ya ditarik ke tanggal 31 Desember, tentunya 1 September. 1 September ke 31 Desember berapa bulan? 4 bulan. Maka 4 per 6, kenapa 6? Karena 1 Maret 6 bulan, 1 September 6 bulan. Jadi 24.000 ini adalah per 6 bulan. 4 per 6 kali 24.000, 16.000. Pada saat awal periode perlu dibuatkan jurnal pembalik, tinggal balik. Tapi bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ini ya, piutang bunga obligasi debit, kreditnya pendapatan bunga obligasi 16.000. Kalau misalnya pada awal periode perlu membalik, maka pendapatan bunganya di kredit, piutang bunganya kan
ini ya di debit, maka kalau dibalik maka pendapatan bunga obligasinya di debit, piutang bunga obligasinya di kredit, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lupa, berarti hitung yang belum dibayar, yang belum dihitung. Jadi Januari dengan Februari. Kenapa kok Maret nggak dimasukkan? Karena 1 Maret ya. Jadi kita menghitungnya sampai dengan Februari saja. Jadi 2/16 kali 24.000 adalah 8.000. Nah, ini kas yang akan diterima adalah 24.000. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, ini ada contoh soal ya yang perlu diselesaikan oleh mahasiswa. Ini adalah jurnal penyesuaiannya. Nah, ini adalah neracanya. Nah, jurnal penyesuaiannya ini, transaksi jurnal penyesuaiannya perlu kita buat. Nah, ini tolong mahasiswa perhatikan ya. Jadi kalau saya beri contoh dulu ya untuk yang A. Mungkin saya beri penjelasan dulu supaya nanti mudah untuk mengerjakannya. Jadi beban iklan itu ada 900.000. 900.000 ini adalah untuk 9 kali terbit. Baru terbit 7 kali. Nah, ini kalau poin A ini dalam 7 poin tadi gitu yang dijelaskan, masuk ke poin berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7? Poin 3 ya, beban-beban yang dibayar di muka. Karena kita sudah bayar terlebih dahulu 900.000 dan itu terbit untuk 9 kali. Nah, baru terbit 7 kali gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa poin 3 itu bisa dicatat dalam 2 pencatatan. Aset ya dan biaya. Nah, kalau dicatat sebagai aset, maka jurnal penyesuaiannya adalah debitnya adalah beban asuransi, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, yang kita hitung adalah yang sudah kita nikmati. Berapa kali? Yang 7 kali terbit, maka 700.000. Sedangkan yang dicatat sebagai biaya adalah sisanya yang belum kita nikmati. Maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Debitnya adalah asuransi dibayar di muka, kreditnya adalah beban asuransi. Berapa yang belum dinikmati? Tinggal 2 bulan karena baru yang dinikmati itu adalah 7 kali. Maka 200.000. Nah, gitu. Yang B masuk poin berapa? Poin 5. Yang C, nah, yang C ini adalah poin 4. Kenapa? Karena pendapatan sewa yang diterima di muka. Gitu ya, jadi diterima di awal, diterima di muka. Gitu. Nah, ini poin 4. Nah, tapi kok tidak ada nominalnya? Nah, kalau tidak ada nominalnya kita cek ke neracanya. Ini adalah sewa diterima di muka. Nah, nih, ini diterima ya, sewa diterima di muka. Berarti ini 1.800.000. Nah, kemudian ini 1 Oktober. Hitung berarti dari 1 Oktober ke 31 Desember. Nah, gitu. Jadi berapa bulan? Nah, itu berarti yang sewa, yang pendapatan sewa yang sudah bisa kita akui gitu ya. Nanti lihat, bisa dicatat 2 pencatatan, tolong buat dua-duanya juga. Nah, kalau ini asuransi yang dibayar di muka, ini berarti ini asuransi dibayar di muka nih. Ini ya. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan mengerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.